Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Suster Virgi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar materi tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk pembelajaran kita. Kita siapkan sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan-Mu. Engkau memberi kami kekuatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Anak-anak, semua tahu bahwa anak yang baru lahir adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, orang tua membesarkan anaknya dengan baik, supaya anaknya berbakti kepada Tuhan dan orang tua. Oleh sebab itulah, orang tua membutuhkan bantuan Tuhan, sehingga orang tua membawa anak-anak ke gereja supaya dibaptis. Dengan dibaptis, anak-anak diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan dan juga mendapat perlindungan. Nah, anak-anak, demikian juga orang tua Yesus, Bunda Maria dan Bapak Yusuf juga orang yang taat kepada agama. Mereka mempersembahkan Yesus ke Bait Allah sewaktu Yesus berumur 8 hari. Sekarang anak-anak, marilah kita menyaksikan bersama kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak-anak, demikianlah tadi kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dan sekarang suster akan mengajak kalian berhenti sejenak review mengingat kembali video yang telah kalian lihat tadi, kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Yesus pergi bersama dengan siapa ke bait Allah? 2. Untuk apa burung terkukur yang dibawa oleh orang tua Yesus? 3. Siapakah Simeon dan Hana? Nah, anak-anak, jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan kalian menuliskan dalam buku catatan kalian. Anak-anak, jawaban yang sudah kalian temukan dari pertanyaan tadi tidak perlu kalian kumpulkan, tetapi buat kalian belajar di rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, bait Allah adalah tempat berdoa umat Yahudi yang berada di pusat kota, yaitu di kota Yerusalem. Orang tua kita sebagaimana orang tua Yesus juga mengajak kita untuk melaksanakan kewajiban agama. Sebagai contoh, orang tua mengajak kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan kewajiban agamamu. Anak-anak, dalam masa pandemi ini kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan kewajiban agama bersama-sama di tempat ibadat kita masing-masing. Tetapi kita punya cara masing-masing untuk berdoa dari rumah, seperti yang diajak oleh para pemimpin negara kita. Kita belajar dari rumah dan kita tetap setia dan taat pada protokol kesehatan. Anak-anak, dari pembelajaran ini kita diajak Yesus untuk melaksanakan kewajiban agama. Tentu saja dengan semangat, dengan gembira bersama keluarga.
Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati kalian.